Halo sahabat coding, selamat berjumpa dengan saya Madman dari S2 Team. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi tentang cara pembuatan web framework berbasis PHP. Adapun web framework itu seperti yang sudah mungkin beberapa teman-teman programmer dan developer atau yang beginner baru mulai belajar tentang framework, contohnya seperti Laravel dan Cogniter, yang dimana juga framework tersebut dibuat berdasarkan program PHP. Nah, kali ini kita juga akan membuat framework kita sendiri. Nanti kita akan sebut S2 MVC, di mana framework ini berbasis Object Oriented Programming dengan konsep model view controller, hampir mirip dengan seperti yang sudah dikenal. Ada penjelasan sedikit saya berikan. Web framework itu ya sebuah kerangka kerja pengembangan aplikasi yang berbasis web, di mana program-program itu kodenya akan dibuat lebih terstruktur dan rapi. Sebenarnya web itu sendiri dengan bahasa program PHP atau yang lain seperti Python dan sebagainya bisa dibuat langsung direct dengan arti program. Tapi dengan bantuan framework ada beberapa hal yang menjadi keuntungan bagi developer, misalnya seperti kode lebih terstruktur, keamanan bisa lebih terkonsep, mempercepat pengembangan, dan juga pemeliharaan ke depan kan, misalnya kita mau update program, update modul dan segala macam. Mungkin tidak berlama-lama, mari kita program dari web framework S2 MVC yang kita buat. Saya jelaskan sedikit struktur web framework yang akan kita buat. Seperti ini. Kita akan membuat folder utama. Tapi sebelumnya saya jelaskan, Anda harus di dalam PC Anda harus menginstal paling tidak Exam yang sudah berisi MySQL dan PHP-nya. Saya sudah menginstal, jadi saya tidak menjelaskan terlalu panjang tersebut. Nah, ini struktur secara garis besar nanti akan kita buat. Tidak perlu susah. Ini memang banyak, tapi nanti kita akan bahas satu persatu. Yang intinya pada kali pertama framework S2 MVC ini kita buat membutuhkan struktur folder-folder aplikasi dan folder public. Sebelum kita menginjak ke pembahasan awal tentang web framework, mungkin ini akan saya bagi jadi beberapa sesi karena videonya mungkin akan terlalu panjang. Saya akan menjelaskan sedikit, melihat kembali pengertian OOP, Object Oriented Programming, yang kita akan buat di program dengan menggunakan kode PHP. Nah, sekarang kita akan menyinggung sedikit tentang OOP di PHP, di mana kita akan implementasikan dengan membuat beberapa kelas yang di mana hal-hal yang terpenting yang dalam OOP tersebut apa yang disebut dengan pewarisan, encapsulation, dan polymorphis atau perubahan bentuk. Kenapa ini sangat penting? Karena hampir sebagian besar nanti struktur kelas yang akan kita bikin untuk mendevelop web framework PHP ini akan bergantung dari sistem OOP. Oke, tanpa panjang,
kita akan membuat sebuah kelas. Kita sebut saja kelas A. Kelas A. Oke. Kita bikin sebuah variable protected, artinya ini protected. Variabel ini kita kasih nilai awal var1, artinya variabel ini akan bisa diakses cuma dari kelas turunannya. Kita bikin fungsi metode, kita sebut f1 fungsi 1, dengan nilai return cuma untuk display. Kita display saja f kelas A fungsi atau fungsi 1 kelas A. Kita coba implementasikan dengan menginstansiasinya instant A, kemudian new dengan function new, dengan built-in function new, kemudian kita panggil kelas A. Nah, dari sini kita misalkan bisa mengakses public fungsi f1. Kita coba, kita echo instant A dengan tanda dash arrow kanan, kemudian F1. Kita simpan, kita eksekusi, kita coba di refresh. Oke, kita sudah mendapatkan, ini adalah return berupa string dari kelas A dengan metode F1. Oke, kita sudah berhasil membuat sebuah kelas. Kita sekarang akan membuat kelas satunya lagi. Kita sebut saja kelas B. Tapi kelas B ini bukan turunan kelas A. Artinya kita juga akan coba bagaimana caranya mengakses sebuah kelas dari kelas berbeda yang bukan turunannya, tapi di dalam namespace yang sama. Kita sebut kelas B, kemudian kita bikin function f function f2 di kelas B. Kemudian kita coba mengakses function f1 dari kelas A. Jadi dengan cara kita coba instansiasi sama seperti kita ketika mendisplay A di global environment. Dan kita return string, kita kasih kelas B dari A. Kemudian kita bisa, karena kita sudah menginstansiasi kelas A, karena di dalam satu namespace, jadi kita langsung bisa panggil seperti ini. Kemudian kita akan panggil public function F1 dari kelas A. Di A
-0 untuk memanggil sebuah prefix. Kemudian F1 functionnya. Kemudian ini kita di global environment-nya kita implementasikan kelas B di dalam variabel instance B, new B. Untuk pemisah kita kasih B ya. Dan kita tampilkan return string dari public function F2 di kelas B, instance B -0 F2. Oke, kita eksekusi lagi, coba lihat hasilnya gimana. Ini berhasil. Ini F1 yang baris pertama adalah eksekusi dari sebuah metode di kelas A. Kemudian yang di baris kedua adalah eksekusi metode di kelas B dengan memanggil kelas A di sebuah namespace yang sama. Artinya sebuah lingkungan. Kalau misalnya juga bisa ditaruh di folder yang sama. Kalau misalnya kita menaruh di folder yang berbeda, nanti kita sebut nanti perbedaan namespace. Ini untuk contoh yang namespace simple saya bikin di file yang sama. Kemudian ini namanya instansiasi dari kelas ke kelas. Ini juga sangat penting, nanti banyak yang seperti ini nanti di pembuatan framework kita. Kemudian kita sebut ya, bikin lagi kelas satu, kelas C, di mana kelas ini akan adalah anak atau mewariskan sifat dari kelas A. Kita dengan extend A, artinya semua metode variabel di kelas A akan diturunkan ke kelas C. Kita cek lihat. Oke. Di sini kita mau memperlihatkan bagaimana fungsi OOP itu bekerja, pewarisan, encapsulation. Nah, yang terakhir sedikit menyinggung kelas, mungkin tidak terlalu dalam. Jadi kita menjelaskan sedikit tentang polimorf untuk perubahan bentuk. Oke, kelas C ini di kelas C kita coba bikin sebuah function bernama kita kasih turunan. Di mana dalam fungsi ini kita kembalikan nilai, kita sebut saja turunan. Oke. Terus untuk memanggil function F1 di kelas A, kita tidak perlu menginstansiasi karena kelas C adalah merupakan turunan dari kelas A. Jadi kita tinggal menggunakan function built-in this, derivatif this dengan -0 F1. Oke. Di dalam global space kita instansiasi kelas C. Dengan new sama pemanggilan kelas, karena tidak mempunyai constructor, jadi tidak ada variabel di constructor di kelas. Isinya kita cuma buka tutup saja. Nah, kelas C sudah diinstansiasi, kita kasih break line supaya lebih jelas nih terlihat. Oke, setelah kelas C instansiasi, kita akan display function turunan. Echo
instansiasi kelas C dash row add turunan. Oke, sekarang kita berarti tidak kalau ini benar, urutan yang ketiga adalah pengembalian dari kelas turunan dari kelas C, dari metode turun dari kelas C, yang dimana di return metode F1 dari kelas A tanpa memerlukan instansiasi. Jadi karena dia kelas turunan dan function itu metode itu bersifat public, jadi bisa langsung kita lihat dari press. Oke, benar. Jadi baris ketiga ini adalah return method turunan dari kelas C, di mana di dalam metode tersebut dipanggil function F1 dari kelas A. Mungkin itu yang secara garis besar, karena kita lihat bagaimana sistem pemanggilan yang nanti akan banyak kita gunakan di dalam pembuatan S2 MVC framework. Ini kelas access class, under class, access class, turunan dari kelas. Nah, kita juga bisa lihat outputnya. Oke, ada juga hal penting yang kita mau jelaskan tentang mkalkulasi, di mana variabel nanti kita yang menentukan apa variabel itu bersifat private atau metode itu bersifat private atau metode itu bersifat public dan protected. Kalau private, jadi kita bisa contohkan. Coba kita akan memanggil kelas, kita rubah variabel satu menjadi private. Kemudian dari kelas C turunannya kita panggil variabel var1 dari kelas turunan C di metode turunan. Jadi this, karena variabel kita tidak perlu buka produk, kita sebagai var1. Kita coba, karena protected nilainya adalah var1, kita coba. So, turunan var1 oke, bisa dilihat nanti undefined property karena var1 bersifat private, artinya kelas turunan pun tidak bisa mengakses variabel var1 dari kelas A. Kalau kita rubah menjadi protected, baru nanti bisa diakses. Nah, itu sifatnya encapsulation. Nanti kita yang menentukan sendiri variabel-variabel mana, metode mana yang kita harus tentukan sebagai protected, mana kita tentukan sebagai public, dan mana kita tentukan sebagai private. Itu tergantung dari keperluan. Ada variabel yang misalnya tidak perlu dirubah di kelas A, jadi kita harus itu bersifat konstanta. Selain konstanta, kita juga bisa menggunakan function boolean private. Jadi tergantung kebutuhan nanti. Oke, itu dasarnya enkapsulisasi. Oke, untuk penjelasan tentang pewarisan enkapsulasi, saya kira untuk sebentar ini sebegitu gambarannya. Nah, saya ada penjelasan sedikit nanti tentang polymorph. Oke,
Tentang polymorph kita hapus dulu kelas. Oke, polymorph saya sudah membuat sebuah. Untuk polymorph kita membutuhkan kelas yang namanya interface. Saya sudah membuat catatannya sebelum dari awal. Kita membuat kelas, sebuah kelas interface. Artinya kelas ini cuma dia akan mendeklarasi sebuah variabel yang dimana implementasi dari metode itu tidak akan dijelaskan. Dia cuma mendeklarasi fungsi dari sebuah fungsi yang nanti akan diimplementasikan di sebuah kelas. Karena contoh di sini kelas interface luas yang mempunyai sebuah metode yang saya sebut kalkulasi. Di dalam luas ini kita di dalam interface luas kita akan membuat sebuah metode yang namanya kalkulasi. Oke, setelah itu kita akan membuat sebuah kelas yang kita sebut persegi. Artinya ini secara garis besar interface luas ini akan mencari luas dari bidang persegi. Yang mana nanti kita sebut bedanya apa dengan jelaskan tentang polymorph adalah function kalkulasi ini akan bisa kita gunakan berkali-kali sesuai dengan keperluan tanpa perlu merubah nama di setiap kelas. Namun implementasinya bisa berbeda-beda. Oke, contohnya seperti ini. Kelas persegi mengimplement dari interface luas. Kita deklarasi private lebar, karena tidak perlu dirubah, tidak punya kelas turunan. Kita deklarasi juga private panjang. Kemudian kita mau bikin constructor dengan perintah public function construct, mana kita akan initial variable lebar dan panjang, kita taruh di variable lebar dan panjang lagi. Perintah dis lebar sama dengan lebar, dis panjang sama dengan panjang. Nah, setelah itu kita membuat sebuah kelas, kita bisa mengimplementasi kelas yang telah dideklarasi di interface luas, karena kelas kita ini adalah implement dari interface luas, kelas interface. Jadi kita bisa membuat sebuah public function kalkulasi. Nah, di sini implementasinya kita return nilai dari kalkulasi, karena ini adalah kelas persegi, berarti luas adalah lebar kali panjang. Kemudian apa yang disebut dengan polymorph nanti saya perlihatkan. Nanti sekarang ada kelas lingkaran. Kelas lingkaran juga menggunakan implementasi dari interface luas, kelas interface luas. Kemudian kita di sini ada memiliki private radius jarak. Kita punya constructor kelasnya lingkaran, punya constructor dengan variable initial variable radius. Kita masukkan juga variable radius itu nanti ke fungsi private di variable private radius. Kemudian kita kembali lagi mengimplement metode kalkulasi yang telah kita deklarasi di interface luas. Kita akan gunakan lagi dengan implementasi, artinya dengan formula yang berbeda. Sekarang kalau lingkaran berarti luas dari lingkaran adalah radius kuadrat kali pi. Nah, itu pi r kuadrat. Jadi kita return this radius kali this radius kali pi. Pi adalah function built-innya PHP untuk metodenya. Nah, itu yang disebut dengan polymorph. Artinya sebuah metode yang sama dengan implementasi yang berbeda. Jadi disebut polymorph. Dia bisa berubah bentuk cuma dengan nama yang sama. Misalnya sekarang kita akan turunkan kelas persegi itu. Misalnya persegi sama dengan new persegi dengan constructornya lebar 2 dan panjangnya 4. Kemudian kita implementasi 12 lingkaran. New
lingkaran dengan radius 2. Kemudian kita display, kita akan return dari metode kalkulasinya dengan di persegi PSG dash row kalkulasi. Kemudian untuk di lingkaran LG instansiasi dari kelas lingkaran dash LG LLG dash row kalkulasi. Jadi kita bisa melihat di kalkulasi pada kelas persegi dia akan menghitung luasan dari persegi, sedangkan kalkulasi di kelas lingkaran dia akan menghitung luas dari lingkaran. Nah, itu yang disebut polymorph. Artinya nama fungsi deklarasi yang dideklarasi di interface luas itu sama. Jadi kita coba simpan, kemudian kita eksekusi. Oke, kita bisa lihat yang di atas di baris paling atas adalah luas dari persegi, sedangkan di baris kedua itu adalah luas dari lingkaran. Oke, cuma untuk sementara ini saya juga menyinggung bagaimana kelas-kelas nanti yang sistem OOP yang akan kita banyak kita gunakan dalam develop dari pembuatan framework WAP kita S2 disebutnya S2 MVC. Oke, pada sesi selanjutnya nanti akan saya jelaskan dasar dari struktur pembuatan dari S2 MVC Web Framework PHP. Oke, kita sekarang lanjut ke membahas ke pokok pembahasan kita, yaitu tentang dasar struktur dari PHP Web Framework dari S2 MVC. Okay. Adapun yang pertama kita perlu lakukan, saya sudah tulis di sini, kita harus membuat struktur berupa folder dan file yang sudah saya ketik. Kita ikuti aja dulu, nanti kan saya jelaskan satu persatu. Di folder C, sebelum itu pastikan XAMPP Anda hidup dan environment variabelnya, misalnya Windows edit system environment variable. Pastikan tab yang ke PHP sudah tersetup, karena ini nanti kita akan membuat server sendiri di PHP tanpa menggunakan Apache. Supaya tidak mengganggu aktivitas dokumen di Apache, kita bisa langsung menggunakan perintah server dari PHP. Oke, di folder C atau dimanapun Anda bisa, Anda mau, ketika sudah PHP tadi mengarah pointer ke folder PHP di set environment variable, Anda bisa membuat sebuah folder. Kita namakan saja folder itu S2MVC. Kemudian seperti yang sudah ada dalam struktur, di dalam folder S2 MVC kita akan membuat dua folder lagi, yaitu folder aplikasi dan folder public.
kita buat folder aplikasi, huruf kecil app dan public. Kita jelaskan secara singkat. Nanti di folder aplikasi ini akan kita taruh kode-kode server, yaitu kode coding PHP-nya yang akan menjadi dasar pembuatan web framework-nya. Di folder public ini adalah file client, misalnya seperti image yang kita butuhkan ke website kita nanti, folder CSS ataupun JavaScript. Oke, di dalam folder aplikasi sendiri saya sudah tentukan kita butuh beberapa folder lagi. Yang penting mungkin satu persatu, yaitu yang utama itu adalah folder core controller, di mana kita akan menaruh file controller kita, view buat ekstensi .mview. Ini sesuai dengan ekstensi yang saya tentukan sendiri, karena bisa untuk modif. Cuma nanti sesuaikan kode yang akan saya buat sesuai dengan ekstensi yang kita bikin. Kemudian folder data yang akan berisi config atau settingan dari awal dari framework ini. Kita juga sudah membuat thumb. Nanti di dalam framework kita bisa membuat custom thumb untuk framework kita. Kemudian vendor, jika ada third party, pihak ketiga, misalnya seperti PHP mailer, yang ke depan kita akan gunakan untuk login JWT token dan sebagainya, nanti kita taruh file-filenya di folder vendor. Nah, folder modul ini nanti kita akan pergunakan untuk pembuatan modul-modul. Jadi konsep dari website yang kita bikin, konsep framework ini adalah thumb yang akan bisa diakses oleh page setiap halaman. Kita bisa gambar di sini, mungkin penggambaran secara sederhana. Ada thumb, kemudian thumb itu nanti akan berisi partisi-partisi dari sebuah page, misalnya header, sidebar. Saya akan gambarkan sedikit. Nah, di dalam sebuah sistem web framework kita ini ada sebuah page yang page sini nanti diwariskan dari thumb page ini, diwariskan dari thumb di mana setiap page bisa dikontrol oleh header, footer, dan konten dari page itu sendiri. Itu semua nanti page-nya akan disebutkan di thumb. Kita bisa input thumb apa saja namanya, yang telah dikontrol dengan nanti kita bikin ekstensi mview. Kemudian di setiap page bisa juga menggunakan thumb yang berbeda. Di setiap page juga nanti akan bisa mengakses yang disebut dengan isi dari page itu ada
modul. Misalnya di sini ada modul listing produk, modul kategori, modul ticketing dan sebagainya. Nah, yang akan mengisi dari page itu sendiri akan kita tulis di modul. Untuk routingnya page per page nanti akan saya pandu satu persatu. Nah, itu secara garis besar sistem web framework kita akan bekerja seperti ini. Oke, kita kembali ke struktur. Sekarang kita membuat folder-folder yang kita butuhkan lagi. Folder controller, core dari aplikasi ini ada view, data, term, vendor, modul. Sedangkan di public kita membutuhkan HTML file, index, dan PHP sebagai initial code, inisialisasinya. Kemudian di sana seperti saya bilang di folder public nanti ada hampir semua bersifat klien, CSS, JS, library client. Misalnya kita butuh third party JavaScript seperti jQuery, Vue kalau yang suka Vue, ada juga React dan image. Oke, tanpa kita berpanjang-panjang, di dalam folder application kita buat folder core, kita buat folder controller, folder model, kita buat folder view, kita ada folder data, juga ada folder term, dan vendor, dan terakhir adalah modul. Oke, di dalam modul sendiri sebenarnya juga ada beberapa folder yang belum kita buat. Nanti kita mungkin akan lanjutkan sambil menunggu penjelasan. Kemudian seperti di tadi di public, folder public kita butuh file ya, file ada foldernya sendiri. Kita butuh folder CSS, Anda bisa membuka sendiri folder karena ini sifat klien, nanti bisa diakses dari mana saja. JS, image, kita butuh delivery, kita juga butuh CSS. Sudah di modul, dan mungkin kita akan sediakan di klien juga akses JavaScript dan CSS untuk modul, karena nanti setiap kita membuat modul di server kita biasanya butuh beberapa fungsi-fungsi JavaScript atau JS yang akan
kita gunakan di front end-nya bersesuaian dengan nama modul. Jadi kita daripada kita dibikin di folder JS dan CSS yang umum, nanti kita bisa taruh ganti modul, karena CSS dan JS itu berhubungan langsung mengatur penampilan dari modul tersebut. Oke, sekarang kita sudah punya struktur dari framework kita S2 MVC, yaitu folder application dan public. Di folder public kita pertama-tama sudah ada di sini, kita memerlukan sebuah file yang disebut dengan access, akan mengontrol dari inisialisasi akses ke website kita atau framework kita supaya diarahkan ke index.php. Kita sudah punya, kita bikin access filenya di sini. Saya sudah punya, tapi saya kita copy dari sini. Nah, kita buka di sini. Yang ini adalah bedah access file, dimana pastikan read enable on, body writernya dihidupkan, terus dengan kondisi begini semua perintah yang kita jalankan akan kita arahkan ke index.php. Kita sudah simpan di folder public kita, kemudian kita lanjut membuat file index. Oke, kita simpan nih di folder.php. Di index.php kita simpan di public. Untuk pertama inisialisasi dari kodenya. Karena ini nanti bersifat, kita juga membutuhkan login dan segala macam untuk administrasi di framework kita. Butuh session start. Oke, kita lihat pertama kali berawal dari folder index ini, dari file index ini, dan kita isi tes pendahuluan dulu bagaimana cara frameworknya bekerja, tesnya dulu. Kemudian untuk menghidupkan server itu sendiri di file MVC, Anda masuk ke folder public. Jika Anda sudah menginstal Git Bash, atau Anda juga bisa memakai terminal sudo command from-nya. Saya sini saya sudah menginstal Git Bash. Di sini kemudian kita akan menghidupkan server dengan PHP sendiri. Saya ketik php dash s besar dash localhost, dan saya akan kasih port. Kenapa kita butuh PHP server? Karena kita butuh folder, kita butuh host langsung untuk menjalankan perintah ini. Kalau saya pakai htdocs, nanti karena di XAMPP sendiri nanti ada beberapa folder yang biasanya digunakan untuk website, tapi
itu digunakan untuk beberapa website. Dan harus membuat virtual host dulu, baik, supaya lebih cepat. Kita tidak perlu menggunakan virtual host, kita langsung aja di folder S2MPC kita buat server sendiri dengan PHP. Oke, saya pakai portnya bisa bebas, tergantung dengan saya pakai port 400. Bisa lihat PHP yang saya gunakan adalah PHP versi 7.2. Terus cara mengaksesnya ini berarti kita telah membentuk server. Kita bisa mengakses halaman ini, framework ini di http localhost.800. Oke, kita buka Chrome, localhost. Saya sudah sering proses. Kita bisa lihat server kita adalah itu dengan output test. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang setelah kita mendefinisikan semua path, kita akan meload semua path yang telah kita buat. Di mana yang terpenting adalah yang kita load di initial. Kita bikin iron path. Kita akan load root core, controller, dan modul controllernya. Oke. Terus kita akan scan direktorinya yang ada di folder tersebut jika ada, dengan peta ironpath sdir. Pastikan direktori itu ada di peta sdir. Directory dan kita scan direktorinya masing-masing. Kemudian kita set lagi isi di dalam direktori itu. ls sdat isi dari direktori tersebut kita jabarkan. Kemudian kita conditional if jika dia adalah sebuah file PHP dengan kita bisa recognize, bisa kita data string was that .php. Jadi jika file yang kita cari itu adalah berupa file PHP, nanti dia akan kita load. Kemudian kita cari absolute path-nya dengan peta path sama dengan dir direktori yang tadi sudah set pertama kali. Kemudian kita akan sandingkan dengan nama dari file dir. Kita coba display dulu supaya benar sebelum kita loading. Kita eksekusi lagi index. Oke, ini sudah benar, tidak ada error karena belum ada file sama sekali di core dan controllernya. Coba kita buat satu file, misalnya kita taruh di folder core, misalnya kita buat file test. Kita taruh di folder S2MPC application
core dash.php. Oke, s dan core coba tes. Oke, ada tes, kemudian kita eksekusi lagi, muncul dia. Berarti folder file test kita sudah berhasil meload-nya dari pet core. Jadi seperti yang di dalam script index kita meload initialnya dari pet core, dari pet controller dan modul MC. Nanti ini semua yang lain kita akan pergunakan di dalam file control model dan view. Kita juga butuh akses pet yang lainnya. Oke, karena sudah berhasil, kita akan load file disebut dengan require1 pet require1 pet. Setelah kita berhasil load semua file variable, kita butuh inisialisasi untuk framework kita akan membuat sebuah kelas di folder core. Kita sebut class application. Nanti akan saya jelaskan class application, kelas yang bersama meloading controller, sebuah controller. Jadi kita simpan, kita namakan application di kelas application kita simpan. Ini kode PHP nya harus jangan lupa. Terus kita taruh di application core, kita application.php. Ini keras, kita bisa lihat akan di load dari index. Dari ini kita bisa lihat ada dua. Kita hilangkan tesnya, tes tidak butuhkan. Jadi kita sudah berhasil meload untuk pertama kalinya file initial application kita dari folder core yang ada folder inti dari framework dan pusat dari segala pengaturan framework. Terus karena kita sudah berhasil meloadnya, kita require1 dan kita bisa mengakses file aplikasi kita dengan perintah new application. Oke. Nanti di dalam prinsip dari aplikasi file ini adalah mengakses pertama kali controller yang kita butuhkan dan mengorganisasi bagaimana sistem framework ini akan mengolah file di
model dan view. Nah, untuk pertama kali jadi kita kembali ke file aplikasi kita. Kita bisa refresh lagi, sudah hilang, nanti dia tidak display. Kembali ke aplikasi kita, kelas aplikasi. Kita sekarang butuh adalah sebuah variable protected. Controller. Finalisasi kita yang pertama ketika kita membuat file adalah kita sebut dengan home controller. Tapi ini adalah kondisi awal, bisa diubah. Ini sebagai default kalau misalnya tidak ditentukan. Ini akan mengacu kepada kelas controller dan juga nanti akan mengacu pada sebuah page yang kita sebut dengan home. Kemudian produk kedua kita butuh kita sebut saja action. Kita butuh untuk mengakses sebuah file, sebuah metode di kelas controller yang defaultnya kita kasih nama index. Nanti kita di bagaimana displaynya nanti mungkin akan lebih jelas di dulu. Kemudian untuk parameter di dalam sebuah kelas ada metode, di dalam sebuah metode ada parameter di dalamnya. Jadi kita param. Oke. Jadi kita punya kelas awal 3 yang kita butuhkan dari sebuah kelas application, di mana dia akan mengakses controller utama sesuai dengan nanti akan di dituju oleh routing itu. Dari sini menentukan routing juga. Oke, selanjutnya kita akan membuat sebuah construction. Mana cursor ini akan mengeksekusi seperti yang Anda sudah tahu, cursor ini akan mengeksekusi file dari kode pertama kali setelah kelas ini diakses. Untuk mempersiapkan sebuah data, kita butuh juga sebuah kita sebut juga prepare URL, dimana kelas prepare URL ini akan menerima input dari, kalau misalnya di Chrome Anda akan membuat sebuah alamat routing. Nah, ini fungsi metode prepare URL ini akan menerima input Anda pertama kali dari server variable yang kita untuk memastikan untuk kita di server variable yang kita sebut dengan request URI. Ini artinya kita trim, kalau ada double slash nanti kita bisa lihat, nanti kita coba. Kemudian jika dia requestnya berarti kosong,
artinya tidak ada dia berupa base, alamat base-nya misalnya contoh domainnya namanya s2cms.com. Nah begitu akses itu pertama kali berarti di request query-nya dia kosong, itu cuma bersifat dasar. Jadi jika request-nya diikuti, misalnya kalau yang berisi alamatnya yang set per request query-nya s2cms.com/about us, itu sudah berarti mengarah ke sebuah controller yang kita sebut about us. Oke, jika empty, jika kosong requestnya, maka artinya jika dia mengakses sebuah main class, kita akan membawa kontrol ini ke controller default. This label controller di atas. Karena kita explode, kita punya array where span array. Kalau dia URL 0, kalau dia ada, kemudian kita namanya dari, kalau dia tidak kosong, ini kalau dia tidak kosong, dia akan mengambil nama awal yang berupa kelas URL yang kita explode controller. Atau jika dia kosong, kita bawa kembali ke default, ke home. Begitu juga dengan metodenya dari action. URL ini ada di posisi kedua. URL itu kita akan arahkan metodenya pertamanya ke index defaultnya jika dia kosong. Setelah itu bisa dideklarasi, berarti itu sudah saya pakai controller, dan sekarang kita bisa nge-set adanya, kita hilangkan supaya dia dihapus. Kemudian untuk paramnya jika tidak kosong, jika parameter ditentukan langsung dari URL-nya, dari property-nya, berupa array, URL, atau jika tidak dia kosong. Oke, dia akan kita lihat kita
akses di di construct, dia akan lebih jelas. Kita akses dulu di construct-nya, contohnya prepare oke. Ini jika tidak kosong, jika pengalamannya ada, dan jika kosong, kita coba kan echo this controller. Kita echo dulu this. This action. Kesalahan. Ini di prepare, dia akan menerima input dari routing di web routingnya, misalnya s2.cms.com/index/abk/page. Dia akan semua pada diterima di sini. Dia diimplementasikan sebagai diarahkan ke controller, defaultnya adalah home, itu maksudnya, dan default functionnya, default metodenya di index. Nanti mungkin sudah penulisan dari index controller pertama kalinya mungkin akan lebih bisa. Oke, kita lihat dulu dari URL-nya. Kita lihat URL-nya, kita bisa kalau bisa kosong tanpa variabel untuk ke spesifik controller, dia harusnya default ke home controller dengan index. Oke, kita coba kita sudah echo sini. Ingat di index new application sudah terakses, dan new application itu ada di kelas aplikasi. Oke, benar. Jadi kalau default dia akan menuju ke home controller.